gara-gara berbeda pasangan calon yang kemudian kita dukung, maka kemudian kita koyak-koyak persatuan kita dengan menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, dan hal-hal lainnya. Kalau ini kemudian terus kita biarkan, apa yang sudah diraih dengan segala pengorbanan oleh pahlawan akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Bulan November bulan yang istimewa buat bangsa kita karena di bulan November ini, tepatnya tanggal 10 November, ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati detik-detik ketika pasukan sekutu Inggris mencoba untuk datang kembali lewat Surabaya, dan kemudian ada isu kemudian diboncengi oleh Belanda untuk kemudian mencoba merebut kemerdekaan kita yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Orang kemudian baru sadar ketika kita bicara tentang Hari Pahlawan, tidak ujuk-ujuk bahwa kemudian tanggal 10 November Bung Tomo kemudian menggelarakan di Surabaya dengan pekik Allahu Akbar, tetapi ada prolog dari itu, yaitu tanggal 22 Oktober ketika PBNU kemudian atas kemudian permintaan saran dari Insinyur Soekarno, Presiden saat itu, dan kemudian Mbah Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan resolusi jihad. Ketika resolusi jihad itu kemudian dikeluarkan tanggal 22 Oktober, maka mulai ada semangat kemudian mempertahankan kemerdekaan yang waktu itu kita tahu kita belum punya tentara, tetapi rata-rata yang kemudian mau berkorban berjihad untuk mempertahankan hubbul waton minal iman adalah para santri, para kiai dan sebagainya. Kita tahu kemudian Jenderal Malabi tanggal 30 Oktober kemudian terbunuh oleh arek-arek Surabaya dan sekitarnya, sehingga kemudian timbullah kemarahan dari sekutu Inggris untuk kemudian memberikan jangka waktu sampai tanggal 10, kalau tidak tanggal 10 November yang membunuh Jenderal Malabi tidak diserahkan, akan melakukan serangan besar-besaran. Dan kita tahu kemudian Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 9 November jam 4 sore kemudian menyerukan kepada siapapun umat Islam yang jaraknya 94 km dari Surabaya, itu jarak orang dalam mazhab Syafi'i boleh melakukan jamak dan qashar sholat untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka seluruh orang dari daerah-daerah sekitar Surabaya yang berjarak kurang lebih 94 km berbondong-bondong ke Surabaya, maka tidak heran ketika 10 November kemudian Inggris beserta sekutunya mendapatkan perlawanan yang luar biasa dan kita bisa mengusir mereka. Dan karena itulah kemudian tanggal 10 November, walaupun kemudian banyak sahabat-sahabat kita yang gugur, kemudian untuk menghormatinya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tahun 2023 Hari Pahlawan bukan kita dituntut untuk mengorbankan darah kita, tetapi nilai-nilai kepahlawanan itu mestinya spiritnya harus menjadi terus kita gelorakan, sehingga memperingati Hari Pahlawan bukan sekedar mengingat sejarah yang telah saya sampaikan tadi, tetapi ada nilai-nilai apa yang kemudian kita bisa gelorakan, kita bisa praktekkan, sehingga
apa yang telah dikorbankan oleh para pahlawan itu tidak sia-sia. Kita tinggal mengisinya dengan hal yang positif. Paling tidak ada 5 hal, ada 5 nilai-nilai yang kita bisa terus gelorakan di dalam memperingati Hari Pahlawan. Yang pertama adalah semangat nasionalisme dan kemudian patriotisme. Bagaimana kita kemudian merasa bangga dengan bangsa kita, kemudian berusaha dengan segala kemampuan yang ada, kemudian membela bangsa kita, bukan tentunya dengan membabi buta. Apapun yang terjadi bangsa kita, kita benarkan, tetapi patriotisme, nasionalisme berarti bagaimana kita menjaga bangsa kita dari hal-hal yang kemudian akan merusak sesuatu yang telah diraih dengan segala pengorbanan darah dan tenaga oleh para pahlawan kita. Yang kedua yang tidak kalah penting, Hari Pahlawan, kalau kita mau memperingatinya, ada semangat persatuan dan kesatuan yang mesti kita jaga ya. Apalagi ini tahun politik, sahabat-sahabatku, begitu banyak gara-gara berbeda pasangan calon yang kemudian kita dukung, maka kemudian kita koyak-koyak persatuan kita dengan menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian dan hal-hal lainnya. Kalau ini kemudian terus kita biarkan, apa yang sudah diraih dengan segala pengorbanan oleh pahlawan akan sia-sia. Ayo jangan korbankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan kemudian dikalahkan dengan meraih kekuasaan yang sesungguhnya sangat reguler. Setiap 5 tahun sekali kita akan memilih calon wakil presiden dan wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kita. Maka persatuan dan kesatuan harus kita letakkan di atas segalanya dibandingkan perbedaan politik, bahkan hanya sekedar perbedaan calon presiden atau wakil presiden yang kita pilih. Kalau ini kemudian menjadi semangat dan spirit, maka kemudian para pahlawan kita akan tersenyum di alam baganya melihat kita kemudian menjaga persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kemerdekaan yang mereka telah raih. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai kebersamaan, ya, nilai gotong royong. Bagaimana kemudian kita juga punya tanggung jawab, hidup guyup, rukun. Kita tahu bangsa kita ini bangsa yang bineka. Kita tahu kita bersuku-suku, berpulau-pulau, bahasanya beda, agamanya beda gitu ya. Sehingga kemudian kalau kebersamaan ini tidak dijaga, masing-masing kita nggak peduli, nggak punya tanggung jawab untuk merawat bangsa kita yang luar biasa ini, maka kemudian memperingati Hari Pahlawan menjadi sesuatu yang sekedar seremonial, tetapi nilai-nilai kepahlawanan yang diajarkan oleh para pahlawan tidak kita jaga dan tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, memperingati Hari Pahlawan ada nilai yang saya kira penting ya kita gelorakan, terutama buat anak-anak muda, tentang apa? Tentang cinta tanah air. Bahkan dalam bahasa agama ada hubbul waton minal iman, mencintai bangsa kita, tanah air kita itu bagian dari ekspresi keimanan kita. Karena dengan punya bangsa, punya negara, kita punya kehormatan. Bayangkan kalau kita tidak punya negara, kita juga tidak punya kehormatan. Tetapi masalahnya bagaimana caranya tahun 2023 ini kemudian mengkontekskan cara hubbul watan minal iman. Bagaimana cara mencintai bangsa kita? Saya selalu punya kesimpulan yang namanya cinta itu memberi. Maka kalau kita mencintai bangsa, masing-masing anak bangsa harus memberikan yang terbaik untuk bangsanya, bukan sebaliknya. Apa yang diberikan bangsa, tapi apa yang kita bisa persembahkan untuk bangsa kita. Para pahlawan 350 tahun kita dijajah, kita kemudian kenal para pahlawan yang luar biasa, kemudian mengorbankan apapun untuk bangsanya. Oleh karenanya untuk saat sekarang, ayo masing-masing kita berikan yang terbaik, masing-masing menjadi anak bangsa yang punya kualifikasi, ya, punya keahlian masing-masing yang terbaik,
dan itu kemudian kita persembahkan untuk bangsa kita. Masing-masing punya sumbangsih dengan latar belakangnya yang berbeda-beda, tetapi semuanya punya tujuan yang satu. Bagaimana itu semuanya kita persembahkan untuk bangsa. Yang kemudian punya keahlian di bidang olahraga, ayo kita persembahkan yang terbaik dalam bidang olahraga untuk bangsa kita. Ada orang-orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, ayo kita temukan keilmuan yang baru, yang dalam bidang saintis kita temukan teknologi-teknologi baru, kita persembahkan semuanya untuk bangsa kita. Bagi saudara-saudara kita yang TNI, mari persembahkan menjaga keutuhan bangsa kita. Yang Polri juga begitu. Jadi semua pihak, seluruh anak bangsa mencintai bangsanya dengan memberikan yang terbaik untuk bangsanya, dan bukan kemudian menghabiskan kekayaan bangsa kita untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan golongannya, bukannya mencintai bangsanya tapi kemudian mengorbankan bangsanya demi kepentingan kekuasaan atau kelompok yang sempit. Yang kelima, yang tidak kalah penting sahabat-sahabatku, ketika kita memperingati Hari Pahlawan ada nilai apa? Nilai berkorban tanpa pamrih. Itu yang saya kira akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang mesti kita gelorakan. Betapa bahwa kemudian tokoh-tokoh yang kita kenal, yang diabadikan sebagai para pahlawan itu mengorbankan apapun gitu ya. Jenderal Sudirman menjadi orang yang mewakafkan hidupnya untuk bangsanya. Pangeran Diponegoro, kita kenal Patimura, kita kenal Imam Bonjol, kita kenal Cuk Nyadin, kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh yang lain. Saya kira mereka semuanya satu, tujuannya apa? Tanpa pamrih, rela berkorban untuk apa? Pertama, untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, bagi yang sudah merdeka, setelah merdeka kemudian mempertahankan dan mengisinya dengan isian atau karya atau apapun yang terbaik untuk bangsanya. Rela berkorban tanpa pamrih ini saya kira menjadi sesuatu yang mesti sekali lagi kita gelorakan, sehingga Hari Pahlawan itu kira-kira semangat yang 5 itu menjadi berkobar lagi. Semangat nasionalisme, semangat persatuan, semangat kebersamaan, semangat cinta kepada tanah air, sekaligus semangat rela berkorban tanpa pamrih untuk bangsanya atau untuk kepentingan maslahat yang lebih besar daripada sekedar untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kalau 5 nilai-nilai ini, 5 semangat ini paling tidak kita jadikan spirit yang terus kita hidupkan ketika kita memperingati Hari Pahlawan, Masya Allah, kita akan kemudian mendapatkan energi yang luar biasa positif, luar biasa menggelorakan untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih hebat, bangsa yang lebih unggul di tengah kompetisi dunia yang semakin kompetitif. Dan yang paling utama, ketika kita menggelorakan 5 nilai-nilai itu, berarti kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar, salah satu cirinya adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat Hari Pahlawan. Semoga apa yang telah diwariskan oleh para pahlawan dengan segala pengorbanan mereka kita bisa jaga dan kita bisa teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.